Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 ya, bocah-bocah kelas 9 ya, kita kembali lagi, kita melanjutkan bahasan kita terkait perpangkatan. Nah, perpangkatan, kemarin kita belajar sampai sini ya. Sampai sini kita belajar kemarin. Nih, ringkasan soal perpangkatan. Nah, kelas 9 SMP Baitul Quran maksudnya ini ya, kok salah SMA. Nah, kita kemarin sampai sini ya. Nah, sekarang kalian kan sudah belajar sifat-sifat ini. Nah, kalau cuma kalian pelajari, nggak kalian pakai, ini nanti tidak berguna. Nah, jadi untuk video ini kita bahas penggunaan sifat-sifat ini buat menyelesaikan masalah. Nah, seperti itu. Nah, misalkan sekarang ya jadi kita fokus kita hari ini itu cuma bahas-bahas soal saja. Nah, misal saja saya mulai membahas soal, yaitu kalau saya punya soal 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6, kalau kalian ngitung seperti ini kan kesulitan. 4 pangkat 3 itu podo karo piro? 4 kali 4 kali 4. Terus 5 pangkat 6 itu podo karo 5 kali 5 kali 5 kayak sampai 6 gitu kan, sampai 6 itu kan ribet. Nah, tapi kalau kalian sudah paham yang ini, nah ini nanti bisa bermanfaat sekali buat menyelesaikan ini. Nah, caranya gimana menyelesaikannya? Seperti ini, perhatikan. Nah, ini 4 itu kan podo karo 2 pangkat 2. 4 itu kan podo karo 2 pangkat 2. Nah, jadi si 4 ini bisa tak ganti 2 pangkat 2, jadi begini. Nah, seperti ini, 4-nya tak ganti 2 pangkat 2. Nah, terus dipangkatkan 3 dikali 5 pangkat 6. Seperti itu. Nah, sekarang kalian perhatikan yang ini. Nah, kalau kita lihat kemarin, sifat-sifat kemarin, ingat ya, sifat-sifat ini nggak perlu dihafalkan kalau kalian paham videonya kemarin. Kalau nggak paham videonya, ya otomatis harus dihafalkan dulu. Nah, tapi kan nggak sulit buat kalian menghafal Quran. Nah, sekarang 2 pangkat 2 dalam kurung dipangkat ke 3. Nah, ini sama dengan yang mana toh? Nah, kalau kalian lihat sifat 7, A pangkat M pangkat N kan podo karo seperti ini. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N, sifat yang ketujuh tadi. Nah, kan bentuknya hampir sama ini. Nah, ini kan bentuk, kalau yang ini kan 2 pangkat 2 terus dipangkat ke 3. Nah, otomatis kalau kita ngikutin sifat yang ini podo karo 2 pangkat M-nya dikalikan dengan N, M-nya 2, N-nya 3. Jadi 2 pangkat 2 kali 3, 6. Nah, jadi ini podo karo 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Seperti itu. Nah, terus kalau ngitung kayak gini gimana ini? Kita lihat sifatnya lagi. Nah, perhatikan sifat nomor 1. Beda maaf ya, kalau nomor 1 kan harus sama bilangan pokoknya. Nah, ini beda, bilangan pokok yang depan itu 2, yang belakang itu 5. Nah, tapi pangkatnya sama. Nah, perhatikan sifat kelima. Tak tulis lagi sifat kelima. Sifat kelima itu A pangkat B, apa kali B pangkat M itu podo karo A pangkat M kali B pangkat M. Nah, kalau kalian perhatikan, segini kan podo karo ini. Nah, jadi kan podo karo seperti ini toh. 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Ini kan sama. Kalian perhatikan pangkatnya kan sama, bilangan pokoknya berbeda, pangkatnya sama. Nah, A sama B kan bilangan pokok yang berbeda, tapi pangkatnya sama seperti ini. Nah, jadi kan podo karo seperti ini, bisa tuliskan seperti sifatnya itu. 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6 itu sama dengan kirinya berarti berapa? Nah, kirinya podo karo A-nya dikalikan dengan B
2 dikalikan dengan 5, A-nya ini, B-nya ini dipangkat ke M. Nah, dikurung, dipangkat ke M, M-nya 6. Nah, jadi segini itu podo karo ini. 2 kali 5 dalam kurung pangkat 6. 2 kali 5 itu berapa? 2 kali 5 itu 10. Pangkat 6. Nah, 10 pangkat 6 gampang, 1 nulin 6. Nah, seperti itu. Jadi, ini nanti sifat-sifat perpangkatan ini bisa mempermudah kalian mengerjakan ini. Nah, tapi untuk kalian kebanyakan soalnya nanti itu menyederhanakan bentuk pangkat. Nah, menyederhanakan bentuk pangkat itu gimana? Misalkan saya punya soal yang bentuk pangkat itu ruwet. Nah, itu nanti kalian disuruh menyederhanakan pakai sifat-sifat perpangkatan. Nah, sekarang kita bahas contoh soal menyederhanakannya. Nah, ini saya sudah cari. Ini nanti tak lampirkan juga bersama dengan video ini insya Allah. Nah, kalian perhatikan ya, eksponen praktis ya. Nah, atau latihan eksponensial. Nah, soalnya biasanya disuruh gini, simplify. Simplify itu perkara menyederhanakan. Sederhanakanlah ini. Nah, sederhanakanlah bentuk eksponensial begini. Nah, pakai apa? Pakai yang ini tadi. Kita mulai saja langsung. Nomor 1. Nah, kita coba bahas beberapa ya. Sekarang kita mulai dari nomor 1, 3 kali 4 pangkat 3. Nah, itu gimana? Nah, 3 kali 4 pangkat 3. Nah, kalau cuma kayak gini, cuma 3 kali 4 pangkat 3, ini dihitung manual saja, dihitung biasa saja, dihitung manual. 3 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, 4 kali 4 itu podo karo 16, kali 4 podo karo 64. Jadi podo karo 3 kali 64. Tinggal dipengke anu. Nah, kali 3, 2, 1, 3, 8. 192. Nah, jadi 3 kali 4 pangkat 3 kalau disederhanakan itu podo karo 192 seperti itu. Ini belum pakai sifat-sifat ini ya karena dihitung manualnya gampang pol. Nah, sekarang selanjutnya misalkan soalnya seperti ini. Nomor 2, 4x pangkat 3 kali 2x pangkat 3. 4x pangkat 3 kali 2x pangkat 3. Kalian perhatikan, kalau perkalian begini kan kalau perkalian begini kan saya urutkan lagi seperti ini enggak masalah. 4 kali 2 kali x pangkat 3 kali x pangkat 3. Karena perkalian itu komutatif. Maksudnya komutatif itu A dikali B. Maksudnya contohnya itu 3 dikali 2 itu kan podo karo 2 kali 3. Jadi nek perkalian itu dibolak-balik sama saja. Nah, jadi ini bisa tak walik 2 sama x pangkat 3-nya jadi seperti ini. Nah, jadi tak urut ke perkaliannya seperti ini enggak masalah. Nah, 4 kali 2 itu berapa? 8. Nah, sekarang x pangkat 3 kali x pangkat 3 ini gimana? Nah, kalau kalian perhatikan x pangkat 3 kali x pangkat 3 itu kan dari sifat ini podo karo yang ini toh. Nih. Sifat 1 ini toh. A pangkat M kali A pangkat N. Nah, bilangan pokoknya kan sama. Nah, jadi kan podo karo ini bisa pakai sifat yang ini kita. A pangkat N podo karo A pangkat M plus N. Nah, A-nya itu X, M-nya 3, N-nya juga 3. Nah, kan ini jadi podo karo X, 3 tambah 3. Seperti itu. 8, X, 3 tambah 3, X pangkat 6. Seperti itu gampangnya. Nah, jadi ini bentuk sederhananya 8X pangkat 6. Lanjut lagi. Nah, nomor 3 gampang yo, x pangkat 5 kali x pangkat 3 kan bilangan pokoknya sama-sama x. Pakai sifat yang sama, sifat yang satu tadi yo kali ditambah ke ini nanti jadi x pangkat 8 seperti itu. Kita cari yang menantang lain. Nah, sekarang coba yang ini nih.
Nomor 12. 8x pangkat 5 bagi 4x kuadrat. 8x pangkat 5 bagi 4x kuadrat. Ini gimana ngerjainnya? Gampang toh ya. Kan bisa tak coret nih kayak gini. Nah, 8 bagi 4, 2. Nah, jadinya ini nanti kan 2x pangkat 5 bagi x kuadrat. Kalian perhatikan ini. Nah, kalau dari sifat, nah bentuk seperti ini kan podo karo yang nih, sifat nomor 2, angka A pangkat M bagi A pangkat N. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Nah, A-nya itu X toh. A-nya itu mirip si X toh, dan M-nya itu 5. N-nya itu 2. Nah, jadi nanti ini podo karo seperti ini. 2. Nah, A-nya itu kan podo karo X tadi. X pangkat M kurangi N. M-nya berapa? Mana M-nya kan ini. Ini M. Si 5 ini loh. 5 dikurangi N. N-nya mana? N-nya ini. 2. Jadi podo karo 2X pangkat 3. Seperti itu. Bentuk sederhananya gampang lagi. Nah, kita cari contoh lain yang lebih menantang. Misalkan nomor kita makin menantang ya. Nomor 16 lah ya, nomor 16. X pangkat 2 Y pangkat 5. XY 4. X pangkat 2 Y pangkat 5 XY 4. Nah, kalau ngerjain kayak gini gimana? Yuk sama saja kita bisa pakai sifat yang ini. Sifat yang ini loh, nih. Sifat yang ini. Nah, gimana maksudnya? Nah, perhatikan. Kalian perhatikan, ini kan bentuknya sama dengan yang ini loh. Nah, ini juga bentuknya sama dengan yang ini juga. Nah, ini kan jadi podo karo seperti ini. X langsung saja. M-nya 2 dikurangi. Nah, kalau nggak ada pangkatnya begini, itu otomatis dia itu secara default itu podo karo 1. 2 kurangi 1. Dikali si Y itu M-nya, kan bentuknya si Y kan juga sama seperti ini. Podo karo 5 dikurangi 4. Nah, jadi sama dengan berapa ini? X pangkat 2 kurang 1 itu X pangkat 1. Nah, terus Y 5 kurangi 4 itu podo karo 1. Nah, karena cuma pangkat 1, nggak perlu ditulis pangkatnya. Seperti itu. Jadi, ini bentuk sederhananya itu X, Y. Nah, kalian perhatikan, kalau seperti ini kasusnya, kalian harus sesuaikan harus dikelompokkan berdasarkan bilangan pokok yang sama ya, biar bisa pakai sifat yang ini. Jadi jangan sampai X kuadrat, jangan sampai begini. Jangan sampai X kuadrat dibagi Y pangkat 4, ini jadi podo karo X, Y, X2 kurangi 4. Nah, ini salah. Harus sama bilangan pokoknya ini. Jadi jangan sampai terkecoh di situ. Contoh lain lagi, misalkan nomor berapa ya? Nomor 33. Nomor 33 sekarang. Saya kangenan enggak kalian nomor 33? Gampang kok. 2 yang 3 yang 3. Saya soalnya tadi nomor 33. 2 X pangkat 3 kali Y pangkat min 3 pangkat jangan yang itu, bawahnya aja ada yang lebih enak buat latihan. Ini nomor 35.
4x pangkat 4 kali Y pangkat min 4 pangkat 3. Nah, ini ngerjainnya gimana? Ngerjain kayak gini gimana? Kalian perhatikan di sifatnya nomor berapa kira-kira bisa dipakai? Nomor 5. Nah, nomor 5 ini loh. Nah, nomor 5. Perhatikan nomor 5 ini. Nah, ini bisa dipakai. Kan itu sifatnya begini, saya tulis lagi. A kali B pangkat M, saya terlalu dekat. A kali B pangkat M itu kan padha karo A pangkat M kali B pangkat M. Iya toh? Nah, ini kan padha karo si A, ini padha karo si B, ini padha karo A, B. Nah, ini padha karo beda lagi ya, ini C ya. Nah, ini tapi nanti sama saja begini. Kalau ada A, B, C kan padha karo begini nanti. Pangkat M, B pangkat M, C pangkat M, sama saja begitu. Nah, ini jadi padha karo si 4 pangkat 3 kali X pangkat 4 pangkat 3 kali ini apa? Y kali Y pangkat min 4 pangkat 3, seperti itu. Nah, 4 pangkat 3 tadi kita udah hitung kan padha karo 64. Nah, kalau X pangkat 4 pangkat 3 itu padha karo, nah kita lihat sifatnya. Nah, kan ini padha karo sifat 7. Enggak tulis lagi. Sifat 7 itu A pangkat M, terus dipangkat N, padha karo A pangkat M dikali N. Nah, kan padha karo ini X dikali pangkat dipangkat ke 4 kali 3. Nah, dikali Y. Nah, ini juga sama seperti ini toh. Nah, ini karena ini minus, padha karo kan minus 4 begini dikurung. Nah, karena minus kan kita pakai kurung, dikali si 3 ini. Nah, kan padha karo seperti ini tadi. A pangkat M pangkat N padha karo A pangkat M dikali N. Nah, Y pangkat minus 4 pangkat 3 padha karo Y pangkat min 4 dikalikan dengan 3, seperti itu. Nah, jadinya 64 kali X, 4 pangkat 3 itu 12 kali Y, minus 4 pangkat 3 itu minus 12. Nah, ini nggak bisa dibilang sederhana. Kalau sederhana itu pangkat itu, ya pangkat itu sudah dan pangkat itu orang minusnya. Nah, ini biar nggak ada minusnya gimana? Kalian perhatikan lagi di sifatnya, sifat nomor berapa yang minus. Nah, nomor 4 ini, nomor 4. Nah, tulis lagi, A pangkat M padha karo seper A pangkat M. Nah, jadi 64 X 12 Y pangkat minus 12 itu padha karo seperti ini loh. Nah, positif Y pangkat 12, jadi ke bawah seperti itu. Gampang banget. Nah, kadang-kadang lebih seringnya ya, kita bisa kalau kalian sudah terbiasa, kalian nggak perlu ngitung seperti ini, tapi langsung loncat seperti ini. Nah, itu kalau sudah terbiasa. Nah, seperti itu cara menggunakan sifat perpangkatan untuk menyederhanakan bentuk pangkat. Nah, ini nanti tak lampirkan bersama dengan video ini ya. Saya rasa sekian. Kalau saya ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.